Orang ini adalah seorang dari antara mereka orang Samaria. Saya mau bicara pada malam ini bahwa orang Samaria sangat dibenci oleh sebelah selatan, yaitu orang-orang Yahuda atau orang Yahudi. Kenapa mereka tidak ada hubungan? Ialah begini ceritanya. Pada waktu perpecahan kerajaan Israel, 10 suku Israel dipegang oleh seorang pegawai Salomo yang sangat rajin. Namanya Yerobeam. Dan kemudian anak Salomo, karena dia tidak ikut nasihat firman Tuhan dan nasihat para penasihat, maka dia hanya memegang 2 suku di sebelah utara, sebelah selatan. Suatu kali terjadilah suatu peperangan dengan ringkasnya di sebelah utara, yaitu Asyur menyerang, dan sehingga 10 suku Israel itu tewas. 10 suku itu tewas dan lalu dicampur baurkan perkawinan dan juga penduduknya, sehingga tidak tulen lagi. Ibu negara di sebelah utara adalah Samaria, dan yang tulen masih lagi Israel tulen adalah di sebelah utara, yaitu dari Galilea termasuk Kapernaum dan kampung-kampung dalam Galilea, daerah Galilea, dan turun ikut pesisiran Sungai Yordan, itu masih tulen Israel. Tetapi dari Samaria naik ke atas sampai ke di sebelah utara Gunung Hermon, mereka sudah dicampur baur. Sebab itu orang Yahudi di sebelah selatan, mereka tidak mau makan bersama dengan orang Samaria. Kalau berjumpa di pasar dan tersentuh saja, orang Yahudi sebelah selatan balik dan cuci tangan 7 kali. Dan mereka tidak mau guna minuman yang dipakai oleh di sebelah utara. Itu ceritanya. Tetapi pada zaman Yesus, genaplah firman Tuhan bahwa Yesus menyatukan, dan pandangan Yesus semua orang memerlukan untuk diselamatkan. Sebab itu cerita ini telah terjadi, di mana yang sepatutnya datang untuk mengucap syukur setelah mereka sembuh adalah 9 orang itu. Kenapa? Sebab mereka dipercayai sebagai orang yang beragama, orang Yahudi tulen, tidak ada campuran, tidak ada yang boleh meragui, karena mereka hari-hari mendengar firman Tuhan di bait Allah atau di rumah. Tetapi sesungguhnya mereka ini tidak mengindahkannya. Sepatutnya mereka harus mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka sembuh. Tetapi 9 orang ini menganggap bahwa mereka tidak perlu mengucap syukur. Orang Samaria ini yang diasingkan, orang Samaria ini dianggap orang asing, dianggap berdosa, dianggap campuran, dianggap dia tidak layak menjadi umat Allah. Inilah yang datang kembali kepada Yesus. Malam ini ucapan syukur yang kita harus naikkan. Kenapa harus ada? Sebab inilah nadi Kristen. Salah satu puji sembah, salah satu penyembahan kita adalah ucapan syukur. Pikir orang, kalau disebut saja penyembahan, puji sembah, halunan lagu atau sebagainya, atau sujud menyembah itu, maka salah satu daripada penyembahan orang Kristen adalah mengucap syukur. Salah satu yang ditinggalkan dan diabaikan oleh 9 orang yang kenal hukum Taurat, berbangsa Yahudi, diajar dari kecil, dari keturunannya tentang penyembahan, tapi mereka tinggalkan. Orang Samaria ini tidak diajar, tetapi timbul dalam rasa hatinya, dia perlu mengucap syukur karena dia telah sembuh. Hari ini saya mau berkata kepada Anda bahwa ucapan syukur wajib dan penyembahan. Wajib dan penyembahan. Kenapa? Karena pertama-tama dia adalah tanda ucapan syukur kita. Di setiap permohonan kita, Tuhan telah memberkati. Banyak orang yang
apabila menerima berkat lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di antara yang lupanya adalah orang Kristen. Suatu kali ada seorang kawan saya, dia tidak suka dengan jemputan pengkhotbah untuk PTR itu. Saya kata kepada dia, kenapa kau tidak suka dengan pengkhotbah itu? Aku banyak kali hadir dia khotbah. Lalu saya kira 70 kali dia sebut haleluya, haleluya. Dia kira setiap kali khotbah dalam setengah jam 70 kali dia sebut haleluya. Dia kata. Jadi saya kata, jadi mana yang kau mau? Yang pengkhotbah itu sebut haleluya atau halelupa? Terus saya diam. Sebab orang Kristen cenderung lupa mengucap syukur. Jadi haleluya ialah membosankan, tetapi melupakan itu tidak membosankan. Malam ini tidaklah demikian, sebab kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita diberkati. Ingat, berkat itu bukan karena kita kaya, tetapi bermacam-macam berkat. Kesehatan, kecukupan, kebahagiaan, dan sebagainya. Itu semua adalah sukacita, itu adalah semua berkat Tuhan. Kita perlu mengucap syukur. Lalu orang kusta ini yang bukan berbangsa Israel, yang tulen, dianggap berdosa, tapi dialah yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ingin memuliakan Allah. Ucapan syukur memuliakan Allah. Ini menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, ucapan syukur itu kenapa harus diadakan? Itulah tanda orang itu beriman. Kalau kita masuk gereja belum tentu kita ada iman. Kalau kita puji sembah yang luar biasa belum tentu kita ini adalah orang beriman. Pernah banyak hamba Tuhan kagum satu kali kemasukan. Karena puji sembah yang kami pilih itu luar biasa tahu. Sebelum orang menangis dan menangis sudah luar biasa tahu puji sembahnya. Sehingga malam keduanya orang bukan lagi untuk dia puji sembah, tapi dia masih juga mau menawarkan diri. Puji sembah luar biasa, orang itu tahu luar biasa. Kalau pemain gitarnya lepaskan gitar, dia boleh pegang juga. Kalau pemain drumnya lepaskan stek, dia boleh naik dan main stek. Sementara dia bercakap-cakap luar biasa. Yang saya tidak dapat sebut, dia sebut. Tetapi pujian itu bisikan dari kawan-kawan saya hamba Tuhan, ini luar biasa. Pasti dia ini akan jadi pastor suatu hari nanti. Tapi dalam hati saya, ini suara Tuhan kah atau suara manusia? Karena nampak dia hebat. Belum sampai 1 bulan, yang orang Samaria ini dipandang berdosa, dipandang hina, dipandang tidak beragama, bukan keturunan tulen, tapi sesungguhnya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi salah satu pernyataan iman seseorang adalah karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Malam ini sangat saya terharu karena kita khususnya di Senduran ini kita semua selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa, masa kita ini masih bernapas, kita ada peluang mengucap syukur. Ada masanya tidak lagi kita dapat mengucap syukur. Persembahkanlah kepada Tuhan. Pertama-tama karena kita telah diberkati. Yang kedua ialah karena kita mau memuliakan Dia. Yang ketiga ialah menyatakan iman di dalam Tuhan adalah ucapan syukur. Ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Yesus berkata kepada orang ini, dia berkata, sesungguhnya 10 orang, di mana 9-nya? Dia puji yang satu ini karena menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak puji karena orang itu beragama. Yesus tidak puji karena orang itu adalah tulen Kristen. Yesus tidak puji karena orang itu adalah penampilan hebat ataupun dia adalah seorang yang dianggap oleh dunia sebagai orang yang sangat menyenangkan hati manusia. Tidak. Tapi Yesus melihat inilah orang
yang antara dari 10 yang boleh datang kepada Tuhan, memuliakan dan ada iman. Dia berkata, rupanya ucapan syukur itu menyatakan iman. Sebab itu pada malam ini, marilah kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam ini. Bibir kita biar selalu mengucap syukur, hati kita biar terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita. Yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku, agar indah bagiku. Tuhan, Engkau harapanku, itu ya Tuhan, kepercayaan sejati kepadamu lah berpegang. Mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu puji bagi banyak orang. Aku seperti tanda ajaib kerana Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan pujian kepada dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, itulah doa mereka untuk mereka. Jadi ingat bahwa sejak dari kandungan ibumu Tuhan kenal kamu, dan pengharapan kamu dari yang lain hanya Tuhan saja. Oke, kita berdiri sama-sama.
Jemput juga Bapak Saleh yang akan karena Engkau telah memberkati ketiga anak ini di hadapan-Mu. Mereka sadar bahwa dari kandungan sejak kandungan ibu mereka, Engkau adalah Tuhan untuk mereka, dan kiranya Engkau akan terus mencurahkan berkat pengenalan akan Engkau, berkat kekuatan akan bergantung kepada Tuhan, dan berkat hikmat untuk ketiga anak ini. Dan berdoa kiranya Ariel diberkati dengan hikmat untuk belajar mengenal Tuhan, dan diberkati dengan kekuatan untuk terus percaya, dan diberkati dengan kuasa Tuhan untuk terus dia dapat membesar di dalam kebenaran Tuhan. Dan berdoa untuk Orel, Tuhan berkati dia dengan kekuatan baru untuk terus percaya dan mencari Tuhan di dalam dirinya, dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Berkati dengan hikmat, kuasa, kemampuan untuk mengenal Engkau. Berkati Tia di dalam kehidupannya, biar dia akan berdiri di dalam kebenaran firman-Mu, bertumbuh dalam kebenaran, dan biar mereka akan pegang Yesus bagaimana Yesus memegang mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Hikmat kami pohon untuk mereka, kesehatan kami pohon untuk mereka, dan kejayaan kami pohon untuk mereka, dan biar mereka memuliakan nama Tuhan. Berkati juga ibu bapa mereka, keluarga mereka, supaya mereka akan terus dapat menyokong dalam segi kebajikan untuk ketiga anak ini, dan mendorong di dalam hal iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semua ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jadi.